Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimana Gita sebagai pembicara satu tim oposisi representatif dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Saya sangat tidak setuju terhadap mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, karena pada dasarnya peran orang tua adalah mendidik, melindungi, mengasuh, dan memberi contoh. Seorang orang tua tidak memiliki hak untuk mewajibkan anaknya untuk memaksa anaknya, sehingga dengan ini kami sangat tidak setuju terhadap mosi. Perlu kami definisikan bahwa potensi merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Sehingga kami percaya bahwa dengan adanya potensi yang mereka miliki, dengan adanya passion, adanya bakat, itu tidak menjamin bahwa apa yang mereka punya itu akan terus berkaitan dengan dirinya di masa depan, akan mereka manfaatkan dalam bidang dunia kerja misalnya, itu belum bisa dipastikan. Kemudian dan tujuan kami yang pertama adalah agar tidak hanya fokus terhadap satu bidang yaitu seni, kemudian yang kedua agar pemerataan potensi yang lain, dan yang ketiga untuk pengembangan bakat mereka yang lebih optimal. Oleh karena itu, saya akan memasuki beberapa respon yang disampaikan oleh tim proposisi. Ketika tim proposisi menyatakan pada kami bahwa bakat mudah berkembang dengan sangat baik bahkan dalam keuangan yang minim, kami sangat tidak setuju dengan hal itu. Dengan judul terhormat, karena lihat bagaimana mereka yang memiliki bakat seni, mereka membutuhkan fasilitas, mereka membutuhkan tunjangan untuk memaksimalkan bakat mereka. Seperti contoh seorang anak yang memiliki bakat dalam seni musik piano misalnya, orang tua mereka harus mendukungnya dengan cara memberikan fasilitas berupa piano atau memberikan uang tambahan untuk biaya les musik piano mereka agar bakat itu terkembang. Itulah bentuk dari mewajibkan anaknya untuk memaksimalkan potensi bakat dalam bidang seni mereka. Hal itu jelas membutuhkan modal yang tidak sedikit, apalagi jika kegiatan pelatihan itu harus dilakukan berulang-ulang. Terus itu akan membutuhkan modal yang lebih banyak, finansial yang lebih banyak, dan pada dasarnya hanya bisa dipenuhi oleh mereka dari keluarga yang memiliki finansial tinggi. Kemudian, bagaimana mereka menyatakan bahwa status quo kali ini sering kali mengaitkan perilaku seni dengan hal yang buruk, padahal perlu Anda ketahui bahwa hal ini tidaklah benar adanya. Seperti contohnya seorang Maudy Ayunda, seorang pelaku seni menyanyi, seni musik, dia tidak pernah dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, tetapi selalu dibangga-banggakan oleh rakyat, dijadikan oleh rakyat bagaimana dia memiliki prestasi-prestasi di bidang yang lainnya, seperti dia memiliki kemampuan dalam menulis buku, kemudian dia memiliki potensi akademik, dibuktikan jika dia merupakan seorang lulusan dari 2 kampus terbaik di dunia. Hal itu jelas bahwa argumen mereka sangat tidaklah benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka mengatakan bahwa dengan mengembangkan potensi seni musik akan memberikan perkembangan bagi sektor industri, akan memberikan perkembangan bagi industri musik. Padahal hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi untuk pengoptimalan potensi dalam bidang musik, pada bidang-bidang lainnya yang juga dimaksimalkan juga akan memberikan efek dalam perkembangan industri terkait. Contohnya seperti ketika seorang anak memiliki kemampuan potensi dalam bidang pengetahuan teknologi, apabila itu dimaksimalkan maka akan berakibat pada berkembangnya industri teknologi. Dengan terhormat, kemudian memasuki argumen kami. Pertama, kami akan menanyakan bagaimana dengan anak yang memiliki banyak bakat. Apakah banyak bakat itu juga harus dikembangkan atau hanya orang tua harus mewajibkannya dalam jika bakat itu musik saja, bakat-bakat yang lain ditelencerkan? Apakah itu bukankah itu merupakan sesuatu yang tidak seimbang yang juga terhormat, di mana potensi-potensi yang lain juga memiliki peranan yang penting. Mereka tidak bisa hanya mewajibkan kemampuan seorang anak dalam bidang seni lalu mengesampingkan kemampuan anak dalam bidang bersosial, berorganisasi, kemudian dalam bidang olahraga misalnya seperti berkuda, memanah. Mereka mengesampingkan itu dan lebih memfokuskan kepada bidang seni. Itu sangat tidak benar dan juga terhormat. Kemudian kita harus memperhatikan unsur humanistik, di mana kata kewajiban atau mewajibkan yang berasal dari orang tua ini berarti memaksa seorang anak untuk menekuni
yang mereka miliki. Contohnya seorang anak yang memiliki kemampuan dalam bidang seni lukis dan orang tua memberikan kewajiban untuk seorang anak itu memaksimalkan, hal itu akan berdampak pada kesehatan mental mereka karena ada unsur paksaan. Mereka kehilangan sesuatu yang ada dalam dirinya, sesuatu yang ada di dalam lukis, sesuatu yang berkaitan dengan antara dirinya dan melukis itu sendiri hilang karena adanya unsur paksaan dari orang tua. Seperti yang terjadi di sekitaran kita, di mana orang yang memiliki bakat ketika ditunggangi oleh paksaan orang tua, ditunggangi oleh ekspektasi orang tua yang besar, hal itu akan memudarkan bagaimana daya tarik mereka terhadap hal tersebut ya jemaah terhormat. Kemudian lalu bagaimana mekanisme yang lalu mengapa bagi kami OSI ini merupakan sesuatu yang tidak efektif? Pertama, hal ini karena ketika seorang terjun ke dalam dunia masyarakat, hal yang penting untuk dimiliki mereka adalah kemampuan mereka dalam bersosialisasi, kemampuan mereka dalam berorganisasi, memperlakukan orang lain. Itu yang harusnya lebih ditekankan, itu yang seharusnya lebih diutamakan, diwajibkan untuk diarahkan kepada anak-anak mereka. Karena ketika mereka memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, mereka memiliki kemampuan dalam bagaimana memperlakukan orang lain, mereka akan lebih diterima di dalam lingkungan masyarakat. Mereka akan menjadi seorang yang baik. Pada dasarnya hal itu yang dibutuhkan dari peran orang tua, yaitu untuk mengarahkan anaknya, untuk mengarahkan bagaimana anak itu akan berperilaku dengan baik. Pada dasarnya hal perilaku baik ini harus lebih diutamakan daripada untuk kemampuan potensi seni itu sendiri. Jemaah terhormat, karena ketika mereka memiliki kemampuan bersosialisasi, hal itu akan berimbas kepada hal itu, berarti mencerminkan bahwa mereka memiliki kepribadian yang baik, mereka adalah seorang yang baik. Perlu Anda ketahui bahwa seorang tidak memiliki hak untuk memaksa seorang untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak punya hak untuk mengajari seorang. Yang mereka boleh lakukan adalah membantu seorang untuk menemukan apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Untuk itu saya sangat tidak setuju dengan OSI. Begitu, jemaah terhormat.